322 bersama Mbak Rahmi dari 100 Sudut dan Dekat. Pertanyaan pertama kita langsung saja Mbak Rahmi. Untuk mencapai target keinginan saya dalam kita dalam jangka waktu pendek misalnya kurang dari 2 tahun, sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan, terutama dari sisi finansial ya. Dan kita sudah dengar tadi ada kiat-kiat seperti SMART. Itu SMART adalah spesifik, measurable, attainable, dan juga realistic dan timely. Itu bagaimana? Jadi memang kalau misalnya kita merencanakan keuangan, yang pertama kali perlu kita tahu adalah kira-kira kapan. Misalnya tadi 2 tahun contohnya. Jadi kita harus tahu, oke, dalam 2 tahun ini target saya berapa? Gampangnya, mudahnya adalah biasanya memang jumlahnya dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun itu berapa, kita butuh jumlahnya, nanti baru kita breakdown, kira-kira per bulannya kira-kira terus itu berapa sih? Ya, tuh. Jadi itu yang pasti mudahnya, karena kita sedang berbicara jangka pendek sekali, 2 tahun. Jika ada keinginan ingin membeli rumah dalam jangka waktu pendek, bagaimana cara membagi-bagi keuangan, apalagi misalnya adalah membagi keuangan pribadi, keluarga, dan juga keinginan kita dalam jangka pendek. Kalau misalnya kita contohnya ada 2 tahun yang punya rumah, nah biasanya sih bagusnya kita sekarang foto dulu harga rumahnya sekarang biasanya berapa sih? Nah, biasanya dalam jangka itu rumah itu sudah memiliki ada kenaikan tertentu. Jika dibandingkan dengan pendapatan kita per bulan, baiknya bagaimana? Ada mau share nggak, Pak? Kalau rumahnya itu kan sebetulnya biasanya kalau itu pakai utang ya Mbak ya, pakai kredit ya, pakai KPR. Nah biasanya kalau untuk rumah, yang paling nanti akan kita perhatikan adalah jangan sampai yang namanya cicilannya itu lebih dari 30%. Ya, gitu. 30% dan lebih dari 30%, tidak dari 30%, pendapatan jelas 3 bulan. Oh, baik. Ini sudah ada pemirsa yang akan bergabung bersama kita di sini, Mbak Rahmi. Oke, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa, Pak? Riki. Baik, silakan Pak Riki. Oke, Mbak, saya mau nanya ya. Kebetulan kalau misalkan terdengar jadi ternyata orang itu untuk pembagian pengaturan keuangannya, itu kan rata-rata gajinya di atas 2 juta atau 5 juta. Nah, sekarang untuk yang berpenghasilan kecil ya, seperti saya, yang berpenghasilan antara 1 sampai 1,2, nah, itu saya punya rencana ingin memiliki rumah secepatnya gitu. Iya, berapa tahun Pak yang diinginkan ini? Jangka pendeknya kira-kira 2 atau 3 tahun? Mungkin 2-3 tahun ke depan gitu. Nah, untuk mencicilnya mungkin kan kalau misalkan sekarang melihat dari cicilan rumah itu, untuk mencicil rumah dibagi dengan rumah tangga gitu loh, campur. Nah itu kan jauh gitu Mbak. Nah caranya yang kira-kira bisa untuk mencapai itu larinya kemana gitu? Nah kita juga harus tahu target rumah yang akan dibeli oleh Pak Riki. Mungkin Pak bisa ceritakan lebih detailnya Pak? Untuk rumah yang ya biasa aja. Kalau misalkan saya yang penting kondisinya ya bisa buat berteduh gitu, buat aja gitu. Walaupun ya kecil-kecilan atau gimana, yang penting nyaman gitu aja. Baik, silakan Mbak Rahmi. Kalau misalnya Bapak ini ya Pak ya. Oke, Bapak ini dari pertama itu memang ada keterbatasan dari penghasilannya. Jadi mau nggak mau mungkin kalau misalnya Bapak tetap mau rumah, Bapak terpaksa memang harus cari rumah yang harus cukup di kantongnya dulu ya Pak ya. Jangan sampai nanti karena Bapak memaksakan diri terus kemudian ke kondisi sehari-harinya itu nggak cukup. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan Bapak berapa 1,2, kita maksimal kan bisa katakanlah sampai sekitar 360 ya per bulannya. Itu sebetulnya ada Pak, rumah-rumah yang dia bersubsidi. Jadi memang terpaksa kalau misalnya melihat kondisi keuangan, saya sarankan Bapak coba deh cari rumah yang bersubsidi. Jadi yang memang mereka bulanannya itu nggak terlalu besar. Kalau memang ternyata Bapak tetap mau memaksakan diri, saya sarankan itu malah Bapak akhirnya berpikir cara menambah penghasilannya. Itu spesifiknya tertentu ya mungkin karena memang nanti kan kita harus ada spesifiknya, tapi kalau Bapak ini hasilnya karena memang dia sudah terbatas di 1,2-nya. Mau nggak mau memang mungkin akan terasa berat tiap harinya. Dengan jangka waktu yang tadi diinginkan oleh Pak Riki 2 atau 3 tahun sebetulnya bisa. Bahkan nanti kita minimal saja gini ya. Kalau misalnya dari katakan 50 juta, sudah dari 50 juta untuk harga rumah yang bersubsidi rata-rata sekarang, Bapak itu misalnya harus mengumpulkan uang sekitar 5 sampai 10 juta, itu Bapak bisa kok sebenarnya. Selama Bapak memang mau
kira-kira katakanlah 200 sampai 300 ribu yang tadi itu per bulan. Dalam jangka waktu 3 tahun, sebenarnya kan Bapak bisa dapat 10 jutaan ya, sampai 7 juta untuk DP-nya. Nah setelah itu Bapak baru bisa berpikir untuk masalah KPR-nya tiap bulannya. Lalu bagaimana dengan pinjaman dari pihak ketiga, seperti misalnya bank, apakah itu perlu ataukah sebenarnya tidak usah untuk jangka pendek, bagaimana menurut Mbak Rami? Jadi kalau misalnya dari kondisi Pak Riki ini, karena dia kasus spesial, jadi memang mau nggak mau Bapak Riki yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana cara untuk dapat DP dulu. Oke, jadi 2 atau 3 tahun itu udah dapat DP-nya dulu, kemudian baru setelah itu adalah berpikir untuk masalah yang tadi, yang ketiga. Saya nggak mau. Baik, terima kasih. Dan ini sudah ada satu penelpon lagi. Selamat sore Pak Nugi. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Nugi. Selamat sore. Baik, silakan Pak dengan Mbak Rami. Pak. Ya. Ya, oke. Kebetulan saya di komunikasi salah satu provider sektor untuk penjualan COVID rencana itu rencana misalnya berdua yang akhirnya perhitungan Mbak sebagai seorang mahasiswa yang saat ini saya belum punya penghasilan tetap atau seorang kondisi yang masih kecil, kira-kira dengan target saya yang menjalankan kompetensi Mbak. Ya, baik. Tadi mahasiswa yang sudah mencoba berbisnis jual voucher pulsa gitu, tapi ingin juga mudah-mudahan juga ada insentif yang bagaimana untuk pertanyaannya. Kalau misalnya karena misalnya sudah tadi Mas Nugi ya, Mas Nugi itu sebenarnya kan sudah punya bisnis sendiri Mas. Enaknya sih kalau misalnya memang punya rencana-rencana tertentu, Mas coba kalkulasi dulu rencananya sekarang, nanti targetnya itu berapa, kemudian dari hasil yang voucher itu sebenarnya kan Mas punya keuntungan-keuntungan tertentu ya. Nah keuntungannya itu ada jumlahnya, nanti itu bisa, itu sebenarnya nanti kalau misalnya memang keuntungan itu dibandingkan, tadi kan kita tahu ya tujuannya berapa ya, targetnya berapa. Nah, nanti dari keuntungan itu aja langsung disisikan. Kalau ini misalnya membesarkan bisnis yang sekarang sudah mulai dirintis, bagaimana barangnya ada tips khusus untuk itu? Kalau misalnya memang bisnis itu mau dikembangkan, yang tadi untuk itu jangan langsung semua diambil untuk keperluan pribadi kita. Jadi bagian misalnya katakanlah kita punya untung dari untungnya ya, dari untungnya misalnya ada 100% ya dari untung, 80%-nya itu jangan ini 50-50 lah, bahkan Mas itu bagiannya bisa dari Mas Nugi sendiri kayak gimana enaknya ya. Dan saya 50-50 dibagi untuk diri sendiri, jadi maksudnya itu memang yang akan dinikmati untungnya, 50-nya itu nanti disimpan lagi. Nah itu yang untuk mengembangkannya lagi. Baik, ada tiket terkait untuk membesarkan bisnis yang sudah dirintis ya barang. Baik, kita akan melanjutkan kembali dialog ini tentunya saya sudah berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Kamar Pasar.